Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kalau ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Agustus, tapi ingat nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Karena ini melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kali ini aku hanya bacakan memakai kartu oracle saja, hidden truth ya. Kita akan lihat kebenaran tentang diri kamu dan juga tentang dirinya yang sebenarnya. Ya, tapi bisa kebolak-balik energinya. Di sini aku mulai dari kamu dulu. Waktunya saja tidak tepat untuk kita. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Oke, aku mencarimu kemana-mana. Aku menjadi orang yang lebih baik. Untuk energinya dia, I love you unconditionally. Oke, dia mencintai kamu tanpa syarat. Oke, dari sisinya kamu di sini, aku rasa kayak ada perasaan di mana ada penyesalan juga di sini ya dari dirinya kamu. Ini hubungannya kayaknya udah berpisah ya, karena aku merasa kamu meninggalkan aku gitu dari sisinya dia. Di sisinya kamu juga sama di sini. Kamu ngerasa bahwa waktu kamu saat bersama dia itu kayak nggak tepat gitu ya. Entah kalian itu belum dewasa, kalian sama-sama childish, kalian sama-sama egois, mementingkan diri sendiri, atau mungkin kamu dan dia itu ya pokoknya belum ada kesadaran, pendewasaan atau tanggung jawab gitu loh ya. Tanggung jawab ini maksudnya ya terhadap hubungan ini. Kalau udah memilih untuk bersama ya seharusnya menjaga hubungan itu gitu loh istilahnya ya. Dan di sini kamu pergi ketika melihat dia bersama seseorang gitu. Jadi dulu itu kamu pernah sempat mungkin merasa bahwa dia itu punya seseorang, makanya kamu meninggalkan dia gitu loh. Kamu aku nggak tahu ini apakah kamu melihat dia secara langsung atau ini hanya dari pikiran kamu gitu ya. Ketika misal nih kamu dengan dia ada problem gitu ya, ada semacam pertengkaran gitu, tapi dia nggak coba untuk mencari kamu, kontak kamu, atau ngebaik-baikin kamu, tapi justru mungkin dia mencari orang lain, entah temennya atau siapa gitu, dan kamu itu tahu gitu loh, dan kamu ngerasa kok ketika punya problem kok nggak aku yang dicari tapi justru orang lain gitu. Makanya di sini kamu juga nggak mencoba untuk mencari dia tapi memilih untuk meninggalkan dia karena kamu merasa di sini dia punya seseorang gitu ya. Makanya kamu untuk apa masih stay di sini gitu loh ya, kayak kamu tuh ngerasa diabaikan, nggak dianggap, nggak dihargai seperti itu dulunya ya, saat kamu memilih untuk meninggalkan dia, pergi dari dia gitu. Dan di sini ada I love for you everywhere ya, yang dimana aku mencarimu kemana-mana. Kalau di sini yang aku lihat, aku ya mungkin kamu kayak mencari seseorang di sini ya. Saat itu atau bahkan ketika kamu sudah berpisah sama dia, itu kamu mencari seseorang yang tepat untuk kamu gitu loh. Kamu mencari orang yang tepat, bukan dia yang kamu cari, tapi kayak orang yang tepat gitu loh setelah kamu putus sama dia gitu, atau bahkan di saat kamu bersama dia juga gitu, karena kamu ngerasa bukan dia orangnya ya, karena saat itu mungkin ada sisi-sisi dia tuh kayak nggak sesuai gitu loh dengan ekspektasi kamu gitu, atau yang kamu pikirkan misalkan gitu loh. Makanya seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu dengan dia kayak masih labil gitu, karena kamu sendiri juga ngerasa bahwa waktunya tidak tepat untuk kamu gitu loh, saat kamu bertemu dulu atau bersama dulu gitu loh.
kayak masih kamu tuh kayak lagi mencari-cari gitu loh, kayak meraba-raba atau mencari-cari mana sih yang tepat buat aku, mana sih yang cocok buat aku. Nah kayak gitu loh, masih impulsif kayak gitu, masih labil, masih sana sini gitu. Maksudnya sana sini bukan kamu player, enggak gitu ya, tapi kayak kamu tuh ingin cari orang yang menurut kamu tuh pas buat kamu, cocok buat kamu kayak gitu loh ya. Karena masih labil, jadi kayak mungkin kamu ingin yang lebih kayak gitu. Kayak dengan seseorang itu tuh kayak kamu ngerasa nggak pas gitu loh dengan dia gitu, kayak ada aja gitu loh menurut kamu yang kurang gitu dari sisinya dia, atau kayak makanya kamu kayak juga pengen cari yang lain gitu loh, pengen cari yang bener-bener pas buat kamu gitu loh, seperti itu ya. Itu yang kamu rasain tuh seperti itu gitu. Tapi saat ini ya, ketika kamu udah lama berpisah dengan dia, nggak ada komunikasi lagi, itu baru kamu tuh kayak ngerasa gitu, ternyata gitu loh, menurut kamu dia yang paling baik gitu, atau kayak menurut kamu tuh dia yang terbaik gitu loh ya. Karena mungkin kamu nggak menemukan orang yang lebih juga dari dia gitu loh ya. Ternyata dia orangnya gitu, tapi dulu kamu belum sadar kalau dia orangnya gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada dari sisinya dia, kamu masih mau di sini. Aku lihat kamu kayak masih mau sama dia gitu, karena kamu kayak seolah-olah tuh ingin dia kembali gitu loh. Seperti itu. Kamu ingin bersama dia lagi di sini. Karena kamu juga kayaknya tuh masih terbayang-bayang gitu loh tentang dia gitu loh, tentang dirinya, tentang dulu kebaikan yang pernah dia buat sama kamu gitu loh ya. Karena nggak ada yang memperlakukan itu sebaik itu atau seperti itu ke kamu ya, sebelumnya nggak ada, bahkan sesudahnya juga nggak seperti dia gitu loh. Itu baru kamu sadari setelah lama berpisah, dan kamu mungkin mencoba untuk bersama dengan seseorang juga, mencari orang lain juga gitu loh, tapi kayak rasanya beda, dan kayak menurut kamu tuh nggak sama seperti dia gitu. Kalau ini kamu ngelihatnya dari sisi kebaikan dia ya, bukan dari sisinya saat dia jahat yang menurut kamu ya, saat dia nggak memperlakukan kamu dengan baik, enggak, tapi sisi baiknya dia gitu. Saat kamu melihat lagi, feedback lagi kebaikan dia, perbuatan baik yang dia lakukan ke kamu, nah itu tuh kayak gitu loh ya. Seperti itu, mudah-mudahan paham ya apa yang aku sampaikan gitu. Karena dari sisi setiap orang, diri orang, bahkan kamu, kita semua itu pasti ada dimana kita memperlakukan baik pasangan, ada dimana kita memperlakukan mungkin buruk ya atau jahat sama pasangan, itu ada gitu loh. Tapi baik jahatnya itu kan penilaian sendiri, bukan kita yang, tapi orang yang menilai kita gitu, contohnya pasangan gitu. Dan ini karena ini readingan kamu ya, contohnya kamu menilai pasangan kamu gitu loh. Kamu menilai pasangan kamu saat melihat sisi baiknya tuh seperti itu, saat melihat sisi jeleknya tuh seperti itu. Nah kayak gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan yang aku sampaikan ini gitu. Kamu tahu saat dia berbuat baik itu seperti apa, saat dia menurut kamu berbuat jahat itu seperti apa gitu loh. Ini cara kamu menilai atau melihat dia gitu ya. Dan saat ini tuh kamu lagi inget dia gitu ya, kepikiran dia gitu, dan kamu berharap bisa kembali lagi sama dia. Karena di sini kamu juga ngerasa waktunya saja tidak tepat untuk kita gitu, yang dimana ini kayak dulu gitu loh, dulu saat kamu bertemu dengan dia itu kayak nggak tepat gitu loh. Tapi karena setelah berpisah kamu mungkin dari situ mungkin ada proses gitu yang kayaknya tuh menyadarkan sesuatu gitu. Kamu juga kayaknya berubah di sini dari sisi kesadaran kamu gitu loh, seperti itu. Jadi kayak kamu juga menemukan gitu loh bahwa ternyata dia orang yang aku cari gitu, ternyata dia orang yang sebenarnya pas buat aku gitu loh, seperti itu, atau yang aku inginkan atau yang aku butuhkan, seperti itu ya. Kalau ngelihat dari sisi baiknya dia dulu gitu loh ya, bukan ngelihat dari sisi jeleknya. Kalau dari sisi jeleknya kamu pasti menolak dia gitu, karena di sini aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang gitu. Karena kamu melihat dia bersama seseorang kan ada sisi ekspektasi kamu yang nggak sesuai dengan diri kamu, ada rasa kesel, marah, kayak kamu tuh ngerasa nggak dihargai, kamu ngerasa kayak nggak dicintai kayak gitu ya. Dia nggak memilih kamu, justru memilih orang lain, justru mencari orang lain tapi nggak mencari kamu. Nah gitu, itu kan sisi jeleknya, negatifnya kan di situ kalau dilihat negatifnya gitu loh. Tapi kalau kamu pas melihat sisi baiknya, nah ini ada sisi-sisi dia, perlakuan baik dia yang mungkin kayak
nggak kamu temukan dari orang lain gitu loh. Makanya kayak kamu tuh pengen sekali bisa mungkin kayak kembali sama dia gitu ya. Dan dari sisi dia ngerasa kayak kamu yang meninggalkan dia gitu, sedangkan di sini kamu ngerasa kamu perlu pergi karena kamu melihat dia dengan seseorang gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada mungkin kayak ada kesalahpahaman di sini ya. Dia ini kayak salah nangkep sikap kamu gitu loh. Mungkin di saat kamu menjauh, mengabaikan dia ngerasa kamu meninggalkan dia, padahal itu lagi ngambek gitu loh istilahnya ya, dan perlu dipujuk gitu, tapi dia nggak, otak dia cara mikirnya nggak seperti itu gitu loh. Dan yang kamunya sebenarnya marah, ngambek, perlu dibujuk, tapi dia nggak, dia berpikir bahwa kamu itu meninggalkan dia gitu, udah nggak mau lagi sama dia gitu. Nah mungkin saat itulah dia cari pelarian gitu loh, cari orang baru, dan justru kamu tahu di saat itu gitu loh, dia nggak memilih kamu, nggak cari kamu, tapi justru cari orang lain. Nah disitulah mungkin ini jadi seperti itu, jadi kayak oke, udah langsung bablas selesai gitu istilahnya. Dan di sini aku berharap kamu memaafkanku suatu hari nanti gitu ya. Ada kesadaran dia di sini, yang dia ini kayak merasa bersalah gitu loh ya. Makanya dia berharap kamu itu bisa memaafkan dia suatu hari nanti gitu. Dan di sini dia ingin memberitahu kamu bagaimana perasaan dia sebenarnya ya. Aku rasa ada ini juga sih, orang ini kayak menutupi perasaan dia yang sebenarnya. Nah pas momen saat itu dulu itu gitu ya, dia nggak mencari kamu, dia nggak bujuk kamu ya, itu dia juga masih labil, masih mengikuti ego atau gengsinya dia gitu loh ya. Dia kayak mengabaikan perasaan dia sendiri, dia nggak mau kayak mohon misalkan ya, atau dibilang kayak ya udah pergi aja gitu loh, kayak seolah-olah tuh nggak mau ngemis gitu loh, padahal itu nggak ngemis ya, karena pasangan ya, atau kayak ya namanya orang ngambek kan biasa ya, harus dibujuk begini, tapi dia nggak begitu orangnya, cara memikirnya nggak begitu dia gitu loh. Justru itu kayak ngerasa harga dirinya apa istilahnya, harga dirinya turun gitu loh. Makanya dia mungkin lebih memilih untuk mencari seseorang yang lain gitu, kayak pelarian gitu, daripada ngejar kamu gitu loh, istilahnya seperti itu. Padahal di sini dia ada perasaan sama kamu gitu loh, masih sayang, ada cinta gitu, tapi kayak nggak dia tunjukkan gitu loh. Dengan sikap dia yang begitu tuh nggak dia tunjukkan, tapi justru kayak dia mengabaikan kamu, juga mengabaikan perasaan dia sendiri. Makanya di sini ada rasa bersalah gitu loh ya. Dia sebenarnya I love you unconditional, dia mencintai kamu di sini, bahkan mencintai kamu tanpa syarat gitu loh. Aku lihat di sini mungkin ada perbedaan antara kamu dan dia ya, entah dari segi usia, adat, budaya, agama, negara kayak gitu ya. Karena di sini I love you unconditionally ini tanpa syarat ya. Jadi dia ini nggak melihat kamu itu entah agamamu apa, entah umurmu lebih muda atau lebih tua, nah kayak gitu loh ya. Kamu dari negara mana, itu nggak ngelihat semua itu gitu loh ya. Yang dia lihat itu yang dia ikutkan itu adalah rasa dia, perasaan dia gitu. Dia nggak melihat dari sisi itu gitu. Makanya di sini dia berharap suatu hari nanti tuh kamu bisa memaafkan dia ya, karena dia tahu bahwa ada cara pandang atau perbedaan pola pikir antara kamu dengan dia di sini gitu, yang jadi kesalahpahaman. Dia juga merasa di sini, dia merasa kamu meninggalkan aku gitu loh. Padahal kamu nggak ninggalin dia gitu, tapi dia merasa kamu meninggalkan dia, berarti kan ada kesalahpahaman di sini gitu loh. Dan dia itu tahu gitu, dan dia sadar setelah semuanya ini berjalan seperti ini gitu. Ya taunya gimana gitu ya, taunya ini mungkin ada beberapa yang masih stalking kamu ya, entah dari sosial media, atau mungkin dia tanya teman deket kamu gitu ya, teman kamu juga teman dia mungkin ya, seperti itu ya. Dia mungkin korek-korek informasi gitu. Kalau dari sosial media malah gamblang gitu, karena mungkin kamu kayak posting-posting gitu ya, kata-kata yang menunjukkan ungkapan perasaan kamu, entah melalui musik, entah melalui tulisan-tulisan kamu kayak gitu ya, atau melalui quote-quote kayak gitu ya. Kan banyak gitu loh ya. Mungkin dia masih sering kepo gitu atau stalking kamu melalui itu gitu. Kalau belum kamu blok gitu, bisa juga seperti itu gitu. Makanya di sini kayak ada perasaan dia, feeling dia, kesalahpahaman, tahu kalau berarti ini salah paham gitu loh ya. Makanya dia tahu dia salah, berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti gitu ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa kita lihat untuk zodiaknya.
Ambil yang resonate ya, nggak resonate berarti bukan buat kamu. Ini nggak jadi patokan untuk zodiak dia. Oke, kita punya Sagittarius, ada Capricorn, ada Virgo. Kamu bisa dealing sesama Virgo, ada Pisces di sini, dan juga ada Aries ya. Sagittarius, Capricorn, Virgo, Pisces, Aries. Sekali lagi ambil yang resonate aja ya, energi bisa vice versa. Dan kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya belum mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.